surga kami percaya ada pada setiap seluruh keluarga besar kami dimanapun saja mereka berada. Pada malam hari ini terima kasih Tuhan, kembali Kau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk memiliki kesatuan hati di dalam Engkau. Lewat pujian penyembahan kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang hidup, Engkau tinggi, luhur, perkasa, agung dan mulia. Firman-Mu yang selalu menopang hidup kami, yang selalu berjalan bersama-sama kami. Kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada jawaban bagi setiap permasalahan hidup kami. Bahkan firman-Mu yang selalu menopang kami untuk senantiasa kami menjadi kuat di dalam Engkau. Di mana kami percaya bahwa Roh-Mu yang ada di dalam kami itu akan terus Tuhan mengajar kami Tuhan, untuk kami memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Engkau ya Tuhan. Hari-hari ke depan Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada di sana. Dan Engkau akan terus Tuhan menunjukkan kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Untuk kami boleh Tuhan selalu bersuka cita dan beria-ria di dalam Engkau. Sebentar kami akan kembali mendengar sebagian dari firman-Mu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Roh Kudus, Engkau akan mengajarkan kami, memberikan kami pencerahan. Dan terlebih Tuhan, biarlah firman apa yang sudah Kau taburkan di dalam setiap hati kami. Kami percaya itu akan dapat kami hidup di dalamnya, menjadi pelaku-pelaku yang menyenangkan hati-Mu. Karena firman-Mu itu adalah iya dan amin bagi setiap kami. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, inilah doa puji syukur kami kepadamu Bapa. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita memasuki awal Desember ya, di penghujung tahun 2022 dengan selalu memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang selalu ada menyertai sepanjang langkah kaki kita. Desember ini tema kita adalah Gift from Heaven, pemberian dari surga. Terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita lihat ya. Saya akan bahas ya dari ayat ini aja ya, Yohanes 3 ayat 16. Di mana kita bulan Desember adalah bulan merayakan akan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat secara universal ya di muka bumi ini. Saya percaya Bapak Ibu semua kita saudara yang saya kasih dalam keadaan sehat-sehat ya di dalam Tuhan. Kalaupun ada anggota keluarga yang sakit ya, kita terus bawa dalam doa. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menjamah setiap sakit penyakit kita ya. Dan kita semua akan disembuhkan. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan. Oh, saya bacakan dari sini aja ya. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, ini biar aja terus ditayangkan ya Pak Hendro ya. Sarah cuma satu ayat aja sih yang saya mau bahas. Makasih Pak Hendro. Di sini jelas dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah. Di sini berbicara kasih yang bahasa aslinya di bahasa Yunani itu adalah kasih agape ya. Kasih yang tanpa syarat. Sekalipun, walaupun kasih itu ya kasih adanya. Ya, tidak menuntut balasan ya. Nah, sebenarnya sih kata-katanya seperti ini kalau kita baca, karena begitu besar Allah mengasihi akan dunia ini. Sama aja sih, tapi kan kalau yang kita baca sekarang karena begitu besar kasih Allah. Nah, tapi bahasa aslinya sebenarnya karena begitu besar Allah mengasihi
akan dunia ini. Ya, kasih agape. Nah, kasih agape itu perlu kita ketahui bahwa dia sudah ada, ya, dari dulu itu sudah ada. Bukan baru hari-hari ini aja atau pada saat Yesus mati di kayu salib baru kasih itu ada, tidak. Kasih itu sudah ada. Ya, dari dulu, ya, tetap ada, akan tetap ada. Kasih itu tidak akan hilang, ya. Kasih agape itu tidak akan hilang. Tidak akan pernah luntur oleh apapun juga dan akan selalu ada. Maka dikatakan kasih tidak berkesudahan. Dia sudah ada, tetap ada, dan akan selalu ada. Ya, eternity, bersifat kekal adanya kasih itu. Kasih agape, kasih Bapa. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar Allah mengasihi akan dunia ini, kosmos, dunia ini, ya. Nah, sekarang diperbarui bahasanya bahwa kita yang ada di bumi sebagai ciptaannya, manusia, ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita kan sudah terputus nih hubungannya dengan Allah kita, Bapa di surga. Ya. Makanya di perjanjian lama Allah sudah berfirman bahwa di kemudian hari akan ada seorang penebus. Ya, yaitu Yesus sebagai manusia, ya. Nah, ini karena kasih, ya. Tuhan tidak bisa kalau dia tidak mengasihi kita, nggak bisa. Itu naturnya Tuhan, tuh kasih. Jadi dia tidak bisa kalau tidak mengasihi kita, umatnya manusia, yang adalah ciptaannya sendiri yang segambar dengan dia. Jelas jadi bahwa ini untuk bahasa Indonesianya, kan bahasa Indonesia suka dikatakan miskin, ya, terlalu tidak seperti Inggris, ya, bisa dikatakan awesome, huge, atau big, atau apa, great, segala macam. Tapi kalau ini kan cuma kasih besar gitu. Nah, untuk bahasa Indonesianya itu tidak bisa terkatakan, tidak bisa terucap dengan kata-kata. Saking besarnya kasih Bapa kita, sampai dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Anaknya yang tunggal. Cuma satu-satunya yang dia miliki itu dikasih loh ke kita. Yang kita tahu dan kita kenal sebagai Yesus, sebagai juru selamat kita. Oh, anak yang cuma satu-satunya tunggal. Ya, firman-Nya itu diberikan untuk menebus kita yang harusnya binasa. Nanti kan ada kata-kata binasa keluar juga. Jadi momen Natal ini, ya, pada saat Yesus lahir, ya, itu adalah awal terwujudnya janji Allah. Ya, sampai nanti Yesus mengakhiri mati di kayu salib untuk karya penebusan bagi setiap kita. Kelahiran Yesus itu adalah awal terwujudnya janji Allah dari perjanjian lama. Maka kita harus celebrate, rayakan. Ini permulaan, titik awal Allah Bapa di surga mewujudkan karya keselamatannya bagi kita umat manusia. Ya, jadi makna Natal itu sebenarnya dalamnya. Ya, tanpa Yesus lainnya bagaimana kita bisa ditebus? Ya, memang sebagai manusia harus ditebus juga dengan manusia. Untuk itu makanya Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menjadi serupa dengan manusia, supaya kita bisa diselamatkan. Kalau seorang ibu mempunyai anak satu, ya, tunggal, dikatakan cuma satu kan, tunggal. Tapi tiba-tiba dia punya adik lagi itu kan nggak tunggal. Gitu, pengertiannya seperti itu, saudara. Nah, kalau ini benar-benar Allah kita ini memberikan anaknya yang tunggal, hanya satu-satunya. Itu kembali karena tadi saya katakan begitu besarnya kasih Allah kita yang tidak bisa terkatakan atau diungkapkan dengan kata-kata. Ya, dunia akan dunia ini, ya, karena
perlu kita tahu ya, bahwa kita ini sudah melawan Allah dari sananya. Dari sananya kita sudah melawan Allah, dosa asal ya. Itu dosa warisan dari Adam dan Hawa gitu loh. Semua keturunannya sampai hari ini dan seterusnya nanti. Itu yang lahir dari orang tua kita semua itu bawa dosa asal, ya. Jadi dunia ini sudah syarat dengan dosa, ya. Manusia yang telah melawan Allah, menyakiti Allah, memberontak kepada Allah. Padahal Dia yang menciptakan kita, tapi kita memberontak kepada Dia. Nah, makanya perlunya pemberesan. Tuhan dengan begitu besar kasih-Nya mengutus ke dunia ini putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus betul-betul menyadari besarnya pemberian Allah kepada setiap kita, umat manusia yang berdosa. Ya. Kalau setiap Natal ya, selalu kan kadang suka tukar kado, atau kadang-kadang suka dikasih present sama orang tua ke anak, atau anak mau menyenangkan orang tua kasih kado, ya, it's a present gitu ya. Kadang-kadang kita suka sayang-sayang ya, hadiah itu kan kita simpan bagus-bagus ya, kalau kayak berupa yang barang yang bisa kita supaya dijaga jangan sampai rusak gitu ya, si barang ini, si kado ini. Nah, bagaimana, sekarang menjadi pertanyaan bagaimana yang gift from heaven, pemberian dari Allah sendiri, yaitu putranya. Apakah kita menyia-nyiakan selama ini? Akan begitu besar gift yang dikaruniakan kepada setiap kita yang dari surga. Dari Bapa kita, Allah Bapa di surga, yaitu anak yang tunggal. Ya. Apakah kita selama ini menyia-nyiakan Dia? Ya. Terus ignore ya. Ignore itu tidak mempedulikan ya. Tidak menghiraukan gitu loh. Padahal kan begitu pedulinya Dia sama kita. Setiap hari aja, setiap langkah kaki kita itu dijaga loh sama Dia. Dia jalan sama-sama kita kok, kita tuh digandeng sama Dia. Terus present ini, gift ini, ya, yang dari surga, ada satu ayat mengatakan, makanya jangan suka kita menganggap sepi akan kemurahan Tuhan. Yaitu tadi, begitu besar kasih yang Dia sudah berikan kepada kita, tapi terkadang kita umat tebusannya bisa dikatakan tidak bisa membalas kasih itu dengan sewajarnya, ya. Merasa bahwa ya hidup ini berjalan begitu saja tanpa menyadari bahwa ada satu pribadi yang begitu besar mengasihi setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Kata percaya di sini ya, bukan percaya hanya sesaat saja, Saudara. Ya. Yang diharapkan oleh Allah Bapa kita di surga untuk setiap kita yang sudah ditebus, dipilih, ya. Kita harus percaya secara kontinu ya, terus sampai kita kembali ke rumah Bapa, seperti tadi pujiannya ya. Kita harus tetap percaya, harus selama-lamanya percaya. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, banyak orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, tapi ujung-ujungnya meninggalkan Yesus. Ya, di akhir hidupnya ada beberapa contoh, ya bisa dikatakan artis ya. Dari lahir sudah Kristen, begitu sudah setahun 2 tahun sebelum dia meninggalkan Yesus. Sangat disayangkan. Di ujung hidupnya justru dia kehilangan keselamatan. Ya, gift yang sudah diberikan dari surga tadi disia-siakan begitu saja. Dia lebih memilih menukar dengan kenikmatan sesaat yang berujungnya adalah api neraka, ya, kebinasaan yang kekal. Jadi percaya di sini, ya, orang yang percaya diharapkan, orang yang percaya kepada Yesus, ya, itu harus tetap terus memelihara keselamatan itu, menjaga keselamatan itu, ya.
percaya dalam situasi kondisi apapun. Ya, sudah berulang-ulang kali setiap hambanya sharing di sini ya, mengatakan tekanan hidup, penderitaan hidup, masalah hidup, apapun itu. Kita harus mulai belajar mendewasakan hidup kita. Untuk tadi saya katakan kita harus bisa berkualitas ya di hadapan Tuhan itu. Masalahku tuh kecil dibandingkan dengan Tuhanku yang besar. Ya. Tapi terkadang kita ini sebagai manusia yang masih terdiri dari tubuh daging ini suka berkata gini, kamu sih nggak ngalami seperti apa yang saya alami. Memang kita beda-beda. Setiap orang yang hidup di dunia ini tidak luput dari masalah. Tapi besar kecilnya hanya Tuhan yang tahu kemampuan kita masing-masing. Gitu loh. Jadi apa yang saya alami dengan Bapak Ibu alami itu pasti berbeda. Ya paling ada kemiripan-kemiripan dikit. Tapi di sini intinya adalah jangan fokus sama masalah kita kan. Kita memiliki Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan apapun. Tetap percaya, selalu percaya ya bahwa ada keselamatan kekal ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini sebagai umat yang percaya, dan keselamatan itu akan membawa kita dalam persekutuan dengan Allah Bapa di surga nantinya. Ya. Ujung-ujungnya kan kita nanti akan ketemu juga sama Bapa. Walaupun memang Alkitab mengatakan kita tidak bisa melihat wajah Bapa seperti apa, hanya berupa sinar. Tapi tetap kita akan ada persekutuan dengan Allah Bapa kita di surga. Gitu. Jadi tetap berjuang. Selama masih ada nafas hidup. Tetap berjuang. Ya kalau saya sedikit mau bersaksi tentang rumah tangga saya sama istri saya Tri sama anak kami Densi. Wah, panjang bisa semalaman nggak selesai. Tapi kami terus menikmati hidup ini. Sekalipun selama di Surabaya, ya sebagian besar tahu ya bahwa begitu banyak batu-batu kerikil yang harus kami lalui bertiga. Tapi saya juga amat selalu mendidik anak kami, walaupun cuma satu, tapi kami didik selalu mengucap syukur ya keberadaan Papa seperti ini. Ya, jadi dukung dalam doa untuk pelayanan Papa, untuk pekerjaan Mama, apapun yang kita punya saat ini, mengucap syukur. Saya bilang, karena masih banyak orang juga yang di bawah kita, saya bilang, jangan kita lihat ke atas. Ya, jadi maksud saya intinya begini, bahwa kalau kita sudah boleh semakin hari semakin mengerti akan begitu besar kasih Allah kita melalui ayat ini ya, kita tuh menjalani hidup tuh enteng-enteng aja. Ya, kalau saya suruh bersaksi satu-satu mungkin juga kalian tuh tidak bisa menceritakan dalam 1-2 jam kesaksian hidup dari kita bertobat sampai hari ini. Kan ada lagunya Count Your Blessing Name It One by One gitu tuh. Jadi setiap hari tuh ada aja mujizat Tuhan dalam hidup kita. Nggak mungkin nggak, dari bangun tidur sampai kembali kita malam istirahat, karya Tuhan tuh pasti sungguh luar biasa. Jadi intinya percaya di sini, jangan sampai stop di tengah jalan. Makanya saya diingatin juga ayat ini sekarang, si Rasul Paulus berkata, engkau sudah memulainya dengan roh, janganlah mengakhirinya dengan daging. Sayang saudara, ya. Toh penderitaan seberat apapun, saya percaya kok bahwa di balik itu semua ada satu kemuliaan besar yang sudah menanti untuk diberikan kepada kita sebagai reward yang dari Bapa di surga. Ya, jadi tetap diharapkan percaya kepadanya, tidak setengah-setengah, tidak berhenti di tengah jalan, tapi tetap terus percaya, selama-lamanya percaya, ya, bahwa sungguh di dalam Yesus ada keselamatan kekal, dan melalui Yesus kita akan ada di dalam persekutuan dengan Allah kita Bapa di surga. Tidak binasa, ya, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya,
Hidup yang kekal itu dianugerahkan melalui, kan kita percaya, oke, kita percaya apa? Kelahiran baru. Ya. Jadi hidup yang kekal yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Bapa melalui pengorbanan putranya yang tunggal tadi, Tuhan kita Yesus Kristus, itu melalui kelahiran baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita, firman Tuhan katakan. Lupakan apa yang di belakangmu, lurus ke depan, kejar panggilan Tuhan, ya. Kita percaya bahwa seperti Rasul Paulus berkata, aku dapat mengakhiri pertandingan selama kita hidup di dunia ini dengan dapat terus memelihara iman. Percaya, iman percaya, ya, selama-lamanya di dalam Yesus. Jadi hidup kekal di sini dianugerahkan melalui kelahiran baru bagi setiap kita, ya. Yang tentunya pribadi lepas pribadi, ini tidak menyangkut, oh kalau istri saya sudah diselamatkan, saya numpang sama istri saya aja supaya saya juga selamat gitu. Enggak, kita urusannya sama Tuhan tuh masing-masing, pribadi lepas pribadi. Hidup dalam Yesus melalui kelahiran baru, percaya bahwa dengan integritas yang ada, kita belajar semua ya, di hadapan Tuhan. Bergantung mutlak hanya kepada Dia, terus minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat kekuatan di dalam melakukan perintah-perintahnya. Saya percaya hidup kita akan berkualitas di hadapan Tuhan. Ya. Dalam satu kumpulan, ya, yang di sini 1000. Waduh. Kuantitasnya banyak nih 1000. Di sini cuma 50. Contoh ya. Tapi 50 ini berkualitas semua. Takut Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Goncangan badai apapun, ya, permasalahan hidup apapun, tetap matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Nah, si kuantitas yang 1000 ini begitu mengalami permasalahan hidup, merotol semua. Paling cuma sisa 1 atau 2 orang. Karena apa? Mereka tidak pernah mengejar Tuhan. Mereka tidak pernah belajar untuk mengerti akan isi hati Tuhan. Tidak pernah mengasihi Tuhan. Ngomong mengasihi cuma dari mulut, tapi tindak laku sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia pengikut Kristus. Ya. Jadi jangan lihat kuantitas, lihat yang kualitas. Berkualitas di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Bapa, menyenangkan hati Bapa. Ya. Hidup yang kekal dianugerahkan melalui kelahiran baru. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita dipisahkan, ya, dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Terus kita dikhususkan, ya, untuk menjadi anak-anak kesayangannya. Ya, dipindahkan itu dari kebinasaan. Ya, yang tadinya kita binasa, ya, mendapat hukuman yang kekal, yang begitu sangat mengerikan, ya, hukuman kekal, bukan cuma 1-2 jam atau sebulan 2 bulan. Hukuman kekal yang begitu sangat mengerikan. Ya, jadi melalui kelahiran baru yang harusnya kita binasa dari hukuman kekal, ya, binasa mendapat hukuman kekal yang begitu sangat mengerikan, kita dipindahkan masuk di kumpulan orang-orang yang kudus, ya, masuk di dalam terang yang ajaib, masuk di dalam pemeliharaan yang sempurna. Ya, saya ingat sekali tahun 1999 masuk tahun 2000, dengan jelas Tuhan berkata kepada saya bahwa akhlak manusia itu moralnya bejat di hadapanku. Seluruh dunia. Akhlak manusia, moralnya itu bejat, jahat di hadapanku. Jadi Tuhan itu sebenarnya benar-benar mau serius sama kita yang serius dengan Dia. Kalau kita nggak serius sama Dia, Tuhan pun nggak rugi.
gitu. Karena Tuhan hanya mau mencari orang-orang yang berkualitas di hadapan Dia, mau serius sama Dia. Gitu. Nah, dipisahkan, tadi kan dipindahkan ya dari hukuman kekal masuk ke dalam terang yang ajaib. Nanti pada ujungnya kita ada dalam persekutuan dengan Bapa kita. Dipisahkan dari angkatan yang bengkok hati. Ini yang barusan saya katakan. Kita ini sudah dipisahkan dari angkatan yang bengkok hatinya. Yang saat ini bengkok hatinya. Moralnya bejat, jahat di hadapan Tuhan. Ya. Mereka hanya mencari kepuasan-kepuasan duniawi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Tidak pernah sama sekali memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Nggak pernah. Itu ya. Kita dipisahkan dari mereka. Dan terakhir tadi saya katakan dikhususkan ya untuk hidup hanya bagi Allah. Kita ini sudah dipisahkan, dikhususkan untuk hidup hanya bagi Allah. Yang memiliki kualitas kehidupan yang sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setelah kita dianugerahkan keselamatan melalui kelahiran baru, kita tadi sudah dipindahkan dari gelap ke terang. Dipisahkan dari orang-orang yang bengkok hati untuk kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman, ya, berbuat baik. Terus tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan dikhususkan untuk hidup hanya bagi Allah yang memiliki kualitas nantinya ya, kehidupan kita ini menjadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita sebagai guru kita. Kita ini kan murid-muridnya, disciples, makanya harus disiplin. Disciple, disiplin. Kalau murid menentang gurunya, itu bukan murid namanya. Gitu. Jadi intinya begini ayat ini ya, jadi jelas ya, House of Kana luar biasa ya, bulan ini ngambil ayat ini sangat memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya harusnya kan sudah nggak terhitung nih, manusia mati semua kayak zamannya Nuh ya, semua habis ya, karena Nuh aja dapat kasih karunia oleh Allah kita Bapa di surga sama keluarganya, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya tadi ya, jelas ya, yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi kita jangan anggap sepi kemurahan Allah ya, ini gift-nya nih from heaven nih betul-betul precious ya, berarti dibuat kita ini. Bahkan saya pernah memiliki kerinduan untuk terus menggali firman, karena Alkitab itu hidden of treasure-nya Tuhan gitu loh. Di dalam Alkitab itu tersimpan ya, tersembunyi hikmat Allah gitu. Jadi kita harus gali ya, hidden of treasure-nya Allah tuh ya Alkitab. Ya bersyukur ya HOC juga ada bar ya, setiap hari baca firman. Wah luar biasa. Itu kita tuh sedang menggali treasure-nya Allah buat kita yang mengasihi Dia, yang haus dan lapar akan Dia. Nah, setiap orang percaya tadi ya, kalau sudah percaya jangan sampai hanya separuh-separuh atau berhenti di tengah jalan. Sampai finish percayanya. Aku dapat membela iman sampai garis akhir. Ya, pertandingan apapun yang Tuhan izinkan aku jalani, aku percaya aku sudah ditetapkan keluar untuk menjadi pemenang. Karena kita dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, semua kutuk sudah dipatahkan. Itu kita lebih dari pemenang. Kita nggak usah bersusah-susah payah lagi. Pada saat Yesus katakan it is done, ya it is finished, sudah, itu sudah selesai kok semua. Tinggal kita kembali aja gimana meresponinya akan kuasanya yang begitu dahsyat atas setiap kehidupan kita. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, binasa. Jangan sampai ya kebaikan Allah yang begitu besar, ya kasihnya yang tidak dapat terkatakan oleh kata-kata, itu kita tukar dengan hanya kenikmatan sesaat aja di dunia ini yang bersifat fana adanya. Ya, saya percaya bahwa untuk House of Kana
kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan di tempat ini. Ya. Api Roh Kudus, ya, api kemuliaannya itu akan terus semakin membesar. Ya, untuk membakar setiap hati kita yang serius dengan Dia, yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini sudah hari-harinya kok. Maksud saya hari-harinya untuk lebih intens lagi kita cari Dia. Ya, pasti itu api kemuliaannya akan semakin besar, membakar setiap hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, boleh melalui kesaksian-kesaksian yang ada, terus program-program yang sudah berjalan, kita terus bawa dalam doa, kita kawal dalam doa. Ya, biarlah itu semua terus diberkati Tuhan, ya, melalui yang kita kasih ya gembala kita, Pastor Samuel dan Ibu Lucy. Kita percaya kok, apa yang mereka rindukan itu pasti tergenapi untuk House of Tanah. Nah, kita juga perlu support ya, kita bawa dalam doa. Itulah tujuannya kita memiliki komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Unity, satu kesatuan yang harmonis untuk saling menopang dan mengasihi di dalam kasih Kristus. Saya rasa itu aja ya untuk malam ini. Jadi biarlah setiap kita memasuki bulan Desember ini memiliki semangat yang lebih lagi di dalam Tuhan ya. Kita memperingati kelahiran Yesus, putranya tunggal, datang ke dunia untuk menebus kita, ya, menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi. Yesus lahir bukan untuk menghakimi. Nanti itu ceritanya lain lagi, di ujung sana ada penghakiman. Sekarang dia datang waktu lahir itu untuk menyelamatkan dunia. Ya, kita pujikan pujian ya, medley ya. Kita bangkit berdiri ya. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan yang begitu nyata atas kehidupan kita. Haleluya.